Salam, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan pada kelompok 1. Di sini kami akan mengemukakan ide usaha ekonomi kreatif di bidang pendidikan matematika yang judulnya bimbingan belajar rumah bersama. Di sini saya sebagai pemateri pertama, saya atas nama Nursia 5 dengan NIM 218-022 dan nomor absen 10. Kita langsung saja masuk di materinya. Rancangan ide bisnis awal. Belajar adalah suatu kewajiban peserta didik, namun belajar tak selamanya wajar. Kadang-kadang lancar, kadang-kadang juga tidak lancar. Kadang bisa dengan cepat menangkap materi yang disampaikan guru, tapi kadang juga susah untuk menangkap materi yang semuanya itu juga berhubungan dengan semangat siswa. Bimbingan belajar lebih menekankan dalam membina siswa dalam perkembangan pribadi, sosial, psikologi yang didasarkan pada kenyataan yang dihadapi siswa, sehingga memerlukan bantuan tenaga profesional yaitu guru pembimbing. Sehingga siswa mengharapkan adanya tambahan jam belajar karena adanya beberapa kendala di sekolah. Tidak setiap sekolah terdapat jam tambahan jam pelajaran. Oleh karena itu siswa untuk mengikuti jam tambahan belajar yang diadakan di sekolah. Selain itu ada juga bimbingan belajar yang bisa didapat di luar, sehingga banyak bermunculan lembaga bimbingan belajar. Bimbingan belajar dapat dikatakan sebagai tambahan belajar, di mana siswa mendapat intensitas belajar yang lebih. Sebab tidak hanya di sekolah saja siswa juga mendapatkan pembelajaran, namun di tempat bimbel siswa juga mendapatkan pembelajaran. Alasan kami kelompok 1 memilih ide bisnis ini, yang pertama itu karena pendidikan merupakan kebutuhan utama pelajaran siswa. Semakin terasa sulit dan juga ditambah kesibukan para orang tua dengan hadirnya lembaga bimbel di tengah-tengah masyarakat menjadi solusi atas masalah tersebut. Yang kedua, modal untuk membuka usaha bimbingan belajar, bimbingan yang dimulai dari modal yang cukup terjangkau, kemudian mudah dijalankan karena tidak rugi dalam menjalankan usaha bimbingan belajar. Yang penting ada tempat belajar guru dan siswa. Potensi kelompok kami dan potensi lokal yang mendukung. Kita tahu bersama dulu apa itu definisi dari potensi. Potensi adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki seseorang dalam kelompok kita. Terlebih dahulu harus menyepakati bahwa dalam usaha bimbingan belajar rumah bersama harus adanya kerjasama dan kepentingan bersama, di mana kepentingan bersama merupakan hal yang harus diutamakan daripada keegoan masing-masing guru bimbingan. Dengan demikian maka dapat dibentuk sebuah usaha bimbingan belajar rumah bersama yang tangguh untuk mencapai tujuan bersama. Di sini saya akan membahas analisis SWOT dari bimbingan belajar rumah bersama. Yang pertama itu kekuatan. Di mana di sini bimbingan belajar rumah bersama memiliki kekuatan, yaitu adanya rasa kepedulian membantu guru dan orang tua dalam kegiatan belajar. Kemudian yang kedua, adanya dukungan dari beberapa orang tua, peserta didik dan masyarakat setempat. Kemudian tersedianya sarana dan prasarana untuk kebutuhan bimbingan belajar serta sumber lain yang mendukung kegiatan belajar. Kemudian ada kelemahan juga. Yang pertama itu kurangnya usaha pemasaran ke sekolah maupun ke pasar potensial yang seharusnya menjadi konsumen utama dan bimbingan belajar.
Yang kedua, kurangnya kepedulian dari beberapa orang tua siswa terhadap pentingnya pendidikan. Kemudian kelemahan yang ketiga, belum optimalnya koordinasi dan fungsi tim perencana dan pengelola lembaga. Kemudian peluang dari ide bisnis ini adalah yang pertama, letak yang strategis dekat dengan rumah peserta didik. Yang kedua, modal yang dikeluarkan cukup terjangkau. Yang ketiga, waktu bisa ditentukan sesuai kesepakatan bersama. Kemudian ada ancaman juga dari bimbingan belajar umum bersama. Pertama, gambaran yang melekat di masyarakat bahwa bimbingan belajar tidak menjanjikan prestasi belajar yang lebih baik. Kemudian yang kedua, kurangnya minat belajar beberapa siswa. Kemudian yang ketiga, adanya desain antar bimbingan belajar. Baik, saya akan melanjutkan ke materi yang bagian kedua, yaitu aspek bisnis, manajemen, dan kewirausahaan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Valentania Rahunora dengan NIM 2218007. Nah, sekarang kita masuk di profil usaha, yaitu gambaran usaha. Pengertian bimbingan belajar adalah bimbingan membantu individu untuk lebih dapat mengembangkan diri secara optimal demi jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Hal senada juga dikemukakan oleh Prayitno 2004. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, atau orang dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat bimbingan belajar. Jadi, manfaat dari bimbingan belajar ini untuk membantu orang tua murid yang kesulitan mendampingi anaknya dalam belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, serta membantu siswa yang kesulitan dalam memahami materi. Nah, dari manfaat tersebut, kami membuat visi dari bimbingan belajar tersebut, di mana visi bimbingan belajar tersebut yaitu menciptakan generasi muda yang cerdas, cermat, dan berkarakter. Dari visi tersebut terdapat juga misi dari rumah belajar, yaitu memperkenalkan rumah bimbel bersama dengan berbagai keunggulan model kegiatan belajar, merekrut tenaga pembimbing yang berpengetahuan dan profesional. Yang ketiga, merancang nilai tambah kegiatan belajar mengajar dengan mengadakan training, motivasi atau spiritual, serta refreshing bersama. Nah, sekarang kita akan lanjut ke strategi, di mana di strategi ini terdapat strategi pemasaran. Yang pertama, pastikan bahwa sudah memperkirakan lokasi yang tepat untuk dipromosi. Yang kedua, gunakan metode promosi yang tepat dan perlu dapat mengkombinasikan beberapa bentuk strategi promosi. Yang kedua, pasang iklan. Yang ketiga, siapkan jadwal jika sudah mengetahui jadwal mengenai pameran pendidikan. Yang keempat, target yang diharapkan dari kelompok adalah mengharapkan para peserta didik dapat memahami materi yang dijelaskan dan belajar dengan nyaman. Bimbingan belajar rumah bersama didirikan pada bulan Desember 2021. Baik, pada materi berikutnya saya yang akan menjelaskan. Perkenalkan, nama saya Maria Tandalitu dengan NIM 2218029. Materi berikut terkait organisasi bisnis. Video ini
bisa dibuka di berbagai tempat seperti menyewa atau rumah, dan bahkan bisa membuka bimbel di rumah sendiri tanpa membangun lagi bangunan untuk dijadikan sebagai tempat bimbingan belajar nantinya. Memang banyak tempat besar dengan bangunan yang telah layak dipakai dan sudah terkenal, tapi untuk di Sumba Timur bisnis atau usaha dapat diartikan sebagai kegiatan yang dapat memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan melalui transaksi. Kegiatan bisnis tidak selalu soal pengalaman, tetapi semua kegiatan yang dapat memberikan hasil keuntungan bagi seorang atau kelompok orang serta perusahaan. Suatu perusahaan yang melakukan aktivitas bisnis merupakan lapangan usaha di mana perusahaan bergerak untuk melakukan aktivitasnya. Perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis selalu diukur keberhasilan dari kinerjanya. Pengukuran hasil kinerja dengan cara membuat atau menyajikan laporan bisnis atau laporan keuangan. Yang berikut kita masuk di pemasaran dan perilaku konsumen. Yang pertama kita masuk di aspek pemasaran. Menurut aspek pemasaran terdiri dari target konsumen. Dalam masalah penyaringan bimbel kami, yaitu Rumah Bersama, menargetkan konsumen itu untuk sekolah tingkat SMA, di mana target jumlah siswa awal berdiri itu yang pertama kelas 10, 11, dan 12 masing-masing 10 orang. Yang berikut kita masuk dalam manajemen sumber daya manusia. Strategis SDM atau sumber daya manusia adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam menjalankan segala aktivitas perusahaan dan merupakan faktor yang memegang peranan penting bagi sebuah organisasi. Dalam perusahaan jasa, unsur orang ini bukan hanya memainkan peranan penting dalam bidang produksi atau operasional saja, tetapi juga dalam hubungan kontak langsung dengan konsumen. Kita akan melanjutkan di materi yang berikut. Itu ada kebutuhan dana usaha dan modal usaha. Sebelum saya mempresentasikan, perkenalkan, nama saya Elizabeth Kadimalo dengan NIM 22180014, nomor absen 01009. Jadi saya akan menjelaskan kebutuhan dana usaha dan modal usaha, yaitu ada rancangan kebutuhan dana. Perencanaan yang matang dalam memutuskan sumber modal yang akan digunakan dalam usaha bimbel rumah bersama adalah modal patungan kelompok. Di sini ada pengeluaran modal awal, termasuk fasilitas ruangan kelas. Itu ada satu ruangan terdiri dari papan tulis 1 kali 150.000, alat tulis 100.000. Jadi pengeluaran untuk fasilitas 250.000. Yang kedua itu marketing. Di situ ada bagian-bagiannya, brosur 100 lembar kali 1000 jadi 100.000, spanduk 2 kali 150.000 300.000. Jadi pengeluaran untuk marketing 400.000. Yang ketiga akademik. Di situ termasuk formulir 200 kali 1000 jadi 200.000, modal belajar 25 kali 100.000 jadi 2.500.000. Stempel lembaga 2 kali 35.000 jadi 70.000. Jadi pengeluaran untuk akademik 2.770.000. Jadi pembayaran untuk modal awal sejumlah 3.420.000. Yang kedua ada pengeluaran rutin tiap bulanan. Itu untuk pengeluaran rutin bulanannya termasuk listrik yaitu 100.000, alat tulis 50.000. Jadi total semua 150.000. Yang berikut kita masuk di biaya bimbel rumah bersama. Berikut biaya yang ditetapkan untuk para peserta bimbel di rumah bersama. Itu nama paket reguler SMA sederajat, itu biaya pendaftarannya 20.000, biaya bimbingan 100.000,
120.000. Gaji karyawan itu 30.000. Yang kedua, mata pelajaran pilihan. Itu biaya pendaftarannya 20.000, biaya bimbingan 80.000, total biaya 1 tahun itu 100.000, jadi gaji karyawan 25.000. Yang ketiga tuh intensif ujian nasional. Itu biaya pendaftaran 20.000, biaya bimbingan 120.000, total biaya 1 tahun 140.000, jadi gaji karyawan itu 35.000. Jadi total gaji per orang itu 90.000. Kita masuk di aspek ekonomi. Itu termasuk ada penawaran dan permintaan. Untuk setiap paket bimbel yang kami tawarkan tentu saja dengan harga yang berbeda-beda tergantung dengan kesepakatan bersama antara guru pembimbing dan orang tua peserta didik. Jika ada permintaan tambahan pertambahan hari dari jadwal yang disepakati bersama untuk bimbingan belajar dari orang tua peserta didik, maka pembiayaan akan bertambah sesuai hari yang ditambahkan. Yang kedua itu ada ekonomi pasar dan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja dapat pula diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja, di mana penjual dapat diartikan dalam usaha bimbel sebagai guru pembimbing dan pembeli adalah para orang tua peserta didik. Sebagai guru pembimbing di dalam pasar ini dapat dikatakan sebagai para pencari kerja atau pemilik tenaga kerja, sedangkan orang tua peserta didik adalah orang-orang yang memerlukan tenaga kerja untuk mendampingi anaknya belajar. Kita masuk di uang dan harga dalam jangka panjang. Bagi orang tua yang sudah memiliki anak yang masuk usia sekolah, apalagi di tingkat SMA, tentu menginginkan pendidikan yang terbaik dan penambahan wawasan bagi peserta didik dengan mengikutkan peserta didik pada bimbingan belajar. Dengan biaya bimbel yang cukup terjangkau, maka akan banyak peserta didik yang mendaftar. Jika dilihat dari banyaknya peserta yang mendaftar, maka pembuka usaha bimbel akan mendapat keuntungan, di mana bisnis bimbel ini paling dibutuhkan oleh beberapa orang tua yang mengerti akan pendidikan, sehingga orang tua rela menghabiskan uang demi mencerdaskan anak-anaknya, karena sampai kapanpun pendidikan akan dibutuhkan oleh anak-anak atau peserta didik. Yang keempat, kita masuk di sistem ekonomi Indonesia. Proses pembangunan sistem ekonomi di suatu negara dipengaruhi banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal diantaranya adalah kondisi fisik, lokasi geografi, jumlah, serta kualitas sumber daya alam dan manusia. Faktor-faktor eksternal diantaranya adalah perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global. Nah, sistem ekonomi Pancasila dipilih untuk diterapkan di negara kita karena di dalamnya terdapat makna demokrasi ekonomi. Jadi, adapun yang menjadi kesimpulan dari ide bisnis kami yaitu pengertian bimbingan belajar, bimbingan membantu individu untuk lebih dapat mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Hal senada juga dikemukakan oleh Prayitno dan Akti. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja atau orang dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sementara Walgito mendefinisikan bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya, agar individu
individu dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Menurut Yusuf dan Nurisan menjelaskan bahwa bimbingan belajar adalah bimbingan yang diarahkan untuk membantu para individu dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah akademik dengan cara mengembangkan suasana belajar mengajar yang kondusif agar terhindar dari kesulitan belajar. Kita masuk di rekomendasi. Bimbel yang menawarkan konsep pengajaran remedial, enrichment, dan automation bimbingan belajar atau rumah bersama juga punya program pendampingan dan konsultasi belajar pada siswa mengenai materi pelajaran dalam proses belajarnya. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi ide bisnis kami.